Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ada yang ingat kita terakhir apa? Kajian terakhir kita apa? Udah masuk pada as-syakur belum? Belum. Al-bar, ya baru al-bar ya. Jemaah sekalian, as-syakur udah baru dimulai, ya. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu nama Allah yang Maha Agung Asy-Syakur. Nama Allah yang Maha Agung yaitu Asy-Syakur. Jadi salah satu nama Allah adalah Asy-Syakur. Artinya Allah Maha bersyukur. Allah Maha bersyukur. Manusia juga bersyukur, tapi syukurnya manusia tidak sempurna. Adapun syukurnya Allah Maha sempurna. Adalah syukurnya Allah Maha sempurna. Maka Allah memuji Nabi Nuh karena dia hamba yang bersyukur. Allah katakan innahu kana 'abdan syakura. Innahu kana 'abdan syakura. Jadi kalau yang bersyukur itu manusia tidak pakai alif lam. Tidak pakai alif lam, tapi kalau Allah pakai alif lam, asy-syakur. Kalau manusia adalah syakur. Kenapa? Karena syukur manusia tidak sempurna. Tidak boleh kita merasa syukur kita sempurna. Bagaimana bisa sempurna syukur kita sementara nikmat tidak bisa dihitung? Kalau nikmat bisa dihitung, maka syukur itu pun sempurna. Tapi nikmat yang diberikan Allah pada kita tidak bisa dihitung, maka tidak bisa manusia mensyukuri nikmat Allah dengan sempurna. Nah, yang maha bersyukur, yang syukurnya sempurna adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dinamakan Allah maha bersyukur? Yang dimaksud Allah maha bersyukur, alladzi yashkurul qalil minal amal. Ini yang pertama, bahwa Allah itu sangat bersyukur atas amal yang dilakukan manusia, walaupun amal itu adalah sangat sedikit. Wa yaghfirul katsir minaz zalal. Yang kedua yang dinamakan Allah maha bersyukur, sebesar apapun dosa hambanya, kalau mereka berupaya untuk mendapatkan ampunan, maka Allah akan ampuni. Seterusnya, wala yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak menyia-nyiakan amal yang sedikit yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakannya dengan lipat ganda yang tidak terkira. Nah, itulah tiga yang dimaksud dengan syukur. Ini tiga yang dimaksud dengan syukur. Pertama tadi apa? Allah maha berterima kasih terhadap amal yang dilakukan hambanya, walaupun amal itu sangat sedikit. Apa maknanya itu? Maknanya adalah
kalau kita melakukan amal kebajikan, walaupun amal kebajikan itu adalah merupakan ibadah atau amal yang sangat kecil, Allah akan berterima kasih atas kebaikan yang kita lakukan itu dengan terima kasih yang sangat sempurna. Kenapa? Karena apabila amal itu sudah diterima Allah, walaupun itu amal adalah kecil dalam pandangan kita, tapi kalau sudah Allah terima, tidak ada lagi yang kecil, tidak ada lagi yang ini. Ingat, ini rumus ini. Karena manusia ini tabiatnya, kalau dia melihat amal itu, ada amal yang besar, ada amal yang kecil, begitu enggak? Kalau ini amal besar, apalagi ini amal mendatangkan manfaat dunia, dia getol melakukannya. Karena menurut dia akan mendatangkan manfaat yang besar. Nah, kalau itu amal menurut dia manfaatnya sangat besar, terutama ada manfaat yang disegerakan di atas dunia, maka dia akan segera melakukannya, akan semangat melakukannya. Tapi kalau amal itu menurut dia kecil, dia tinggalkan. Sementara dalam pandangan Allah tidak ada amal yang kecil. Bagaimana mungkin ada amal yang kecil, padahal itu adalah sesuatu yang diinginkan Allah yang maha besar. Kalau sesuatu kebaikan itu adalah sesuatu yang diinginkan Allah, maka amal itu adalah bukan kecil walaupun Anda melihatnya kecil. Kenapa? Karena dia adalah sesuatu yang diinginkan Allah untuk Anda lakukan, yaitu Allah yang maha besar. Maka sesuatu yang diinginkan Allah dilakukan itu berarti adalah bukan yang kecil. Paham ya Pak ya? Contoh, ada orang tidak pernah meninggalkan salat duha. Ada Bapak lihat begitu? Dia salat duha semangat terus, tidak pernah tinggal, ke kantor pun salat duha, bahkan dia bawa mukena ke kantor. Tapi salat rawatibnya banyak lewatnya. Ya enggak? Qabliyah subuh sering lewat, tapi duha tidak pernah lewat. Itu kira-kira kenapa tuh? Karena dia menganggap sholat duha ini adalah jauh lebih besar manfaatnya, bikin kaya. Maka dia katakan, ya Allah, kalau rizkiku di langit turunkanlah, kalau rizkiku di bumi keluarkanlah, kalau rizkiku yang haram halalkanlah. Jadi menurut dia ini ibadah sholat duha manfaatnya sangat besar, akan mendatangkan rizki yang sangat banyak, sehingga ia tidak meninggalkan sholat duha ini. Mana lebih afdal, sholat duha atau qabliyah subuh? Mana lebih afdal, sholat duha daripada qabliyah subuh? Qabliyah subuh. Qabliyah subuh. Ini bisikan syaitan terhadap orang beriman, antara lain adalah orang beriman itu dibisikin syaitan agar supaya mereka melakukan amal yang baik lalu meninggalkan amal yang lebih baik. Ini perlunya ilmu. Dia melakukan kebaikan iya, tapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih baik dari itu. Nah, ini perlunya ilmu. Mana lebih mulia qabliyah subuh daripada salat duha? Mana lebih mulia salat sunnah rawatib daripada salat duha? Nabi katakan, siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam masuk surga dia. Tapi kita sering lewatkan rawatib ini, ya enggak? Kita sering lewatkan rawatib ini. Kita sering lewatkan qabliyah subuh. Padahal Rasul tidak tinggalkan qabliyah subuh walaupun Rasul dalam keadaan musafir. Tapi kalau sholat duha tidak kita tinggalkan. Kenapa? Karena menurut kita ini adalah ibadah yang besar.
hasilnya besar, akan mendatangkan kekayaan. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Salat duha kebaikan enggak? Kebaikan, iya, baik. Tapi karena kita menganggap salat sunnah yang lain itu kecil, maka kita tinggalkan. Maka dari itu, orang yang beriman tidak meninggalkan sesuatu amal kecuali apabila ia telah menganggap amal itu kecil. Ali radhiyallahu anhu ditanya, Ali, apa hari yang paling afdal? Ali mengatakan, kalau katanya orang-orang atau ulama-ulama, mungkin hampir seluruh mereka menjawab hari yang paling afdal adalah hari Arafah. Atau mungkin mereka menjawab hari yang paling afdal adalah 10 awal Zulhijjah. Atau mereka akan menjawab adalah hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Tapi kalau engkau tanya, hari yang paling afdal adalah di mana hari itu engkau mati husnul khatimah. Ditanya Ali, apa amal yang paling afdal? Kalau kau tanya ulama, hampir mereka semua akan menjawab amal yang paling afdal adalah as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling afdal adalah salat pada waktunya. Mungkin mereka mengatakan birrul walidain, mungkin mereka mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Tapi kalau engkau tanya, adalah amal yang paling afdal adalah amalmu yang Allah terima, walaupun itu amal yang kecil. Karena kalau amal itu adalah amal yang kecil, ia tidaklah kecil di hadapan Allah. Di hadapan Anda kecil, iya. Tapi apabila sesuatu itu adalah sesuatu yang Allah kehendaki, maka itu bukan sesuatu yang kecil. Maka dari itu, bolehkah kita mempelajari fikih? Iya, harus, supaya kita mengerti kedudukan hukum itu, mana yang wajib, mana yang sunnah dan lain. Akan tetapi dalam pengamalannya, orang beriman tidak lagi seyogianya memilih-milih, ini wajib, ini sunnah. Lakukan semampu Anda. Lakukan semampu Anda. Kenapa? Karena kalaupun itu adalah amal yang sedikit dalam pandangan kita, ketika itu amal sudah diterima Allah, tidak ada lagi yang kecil, tidak ada lagi amal yang kecil. Kenapa? Karena Allah Asy-Syakur. Allah Maha bersyukur. Allah Maha bersyukur. Ingat enggak hadis seorang pelacur? Seorang pelacur memberikan sedikit air kepada seekor anjing. Pelacur, dia bukan orang bertakwa. Anda orang bertakwa. Yang dia kasih bukan uang, yang dia kasih adalah air. Yang kedapatan bukan manusia, apalagi orang beriman, tapi adalah binatang, haram pula hukumnya. Dia kasih ini anjing minum. Lalu apa kata Nabi? Fasyakaraha Allah. Lalu Allah bersyukur pada perempuan pelacur itu. Allah bersyukur pada perempuan pelacur itu. Faghafaraha, maka Allah mengampunkan dosanya. Nanti kita akan lihat, setiap kali kalimat asy-syakur dalam Al-Quran itu selalu digandengkan dengan dua hal. Allah akan ampuni dosa, Allah akan lipat gandakan pahala, dan yang ketiga, Allah akan masukkan ke surga. Nanti kita akan lihat. Nah, maka dari itu Nabi katakan, begitu perempuan pelacur itu memberikan seekor anjing sedikit air, apa yang didapatkan perempuan itu? Apa kebaikan perempuan ini? Sedekah yang sangat sedikit. Saya pernah sampaikan di sini bahwa Allah menyuruh kita bersedekah dengan hal yang kita cintai, ya kan? Ya kan? Tapi apakah kita boleh mengabaikan sedekah yang sedikit? Enggak boleh. Ya, cuman enggak wajar Pak kalau uang Bapak itu 100 juta impaknya goceng mulu. Wajar enggak? Nanti hati-hati kalau Allah tanya.
Akan tetapi sekecil apapun kebaikan, kalau itu adalah merupakan kebaikan yang dikehendaki Allah, jangan lewatkan. Jangan lewatkan. Ini perempuan, dia hanya menyedekahkan sedikit air. Lihat apa kata Nabi, fasyakarahallah, Allah berterima kasih sama perempuan itu. Kalau begitu jangan takut kalau Anda melakukan amal yang sedikit. Ini jangan-jangan Allah tidak catat ini karena sedikit. Menuhin ini nih buku catatan. Tidak ada istilah begitu. Allah tidak lupa. Maka dari itu Allah katakan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah tidak akan menzalimi kalian walaupun itu adalah yang kalian lakukan sebiji zarrah kebaikan. Enggak usah takut. Jangan takut hilang. Anda akan puas dengan balasan yang Allah berikan kelak di akhirat. Ini perempuan pelacur, begitu ia memberikan sedekah sedikit air kepada seekor anjing, fasyakarahallah. Kenapa Nabi menyampaikan kepada kita contoh perempuan pelacur ini? Perempuannya pelacur yang dikasih adalah air yang mendapatkan sedekah itu adalah binatang yang haram, menunjukkan bagaimana sempurnanya syukurnya Allah. Maka Nabi katakan begitu ia kasih anjing itu, fasyakarahallah, Allah berterima kasih, Allah bersyukur kepada perempuan pelacur itu. Apa syukurnya Allah? Faghfaraha, maka Allah ampuni dosanya semuanya. Nah, ini perempuan dosanya sekali zina atau berulang-ulang? Sekali atau berulang-ulang? Itu profesi dia lacur, tentu dosanya lebih besar. Tapi lihat, ketika sebuah amal telah diterima Allah, walaupun amal itu adalah amal yang kecil, maka Allah akan bersyukur. Dan ingat, syukurnya Allah maha sempurna. Saya sering sampaikan nama Anda, setiap kita kali membaca atau mempelajari nama Allah, iman harus bertambah sama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur pada perempuan ini dengan syukur yang sangat sempurna. Apa syukurnya Allah? Pertama, faghfaraha, Allah ampuni semua dosanya. Maka jangan remehkan amal sekecil apapun. Anda tidak tahu amal mana yang Anda lakukan yang itu Allah syukuri karena itu Anda lakukan ikhlas. Tadi saya katakan, kalau amal itu sudah Allah terima karena keikhlasannya yang kita lakukan, maka tidak ada lagi amal yang kecil di hadapan Allah. Model-model kita ini untuk lebih ikhlas itu amal-amal yang kecil, ya. Kita lebih ikhlas bersedekah 1000 dari 100.000. Tapi kalau sudah ikhlas, tidak ada lagi amal yang kecil di hadapan Allah. Lihat ini perempuan, sempurna syukurnya Allah sama dia. Allah ampunkan semua dosanya. Lalu ini perempuan diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Lalu kata Nabi, ini perempuan masuk ke dalam surga dan dia di surga selama-lamanya. Itu kira-kira gimana itu syukurnya Allah sama dia? Sempurna enggak? Sempurna. Maka dari itu orang beriman tidak boleh meremehkan sekecil apapun amal. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Asy-Syakur. Allah maha berterima kasih dan terima kasihnya Allah adalah sangat sempurna. Ketika amal itu Anda lakukan dengan ikhlas, lalu Allah berterima kasih pada Anda, maka amal ini akan bisa menghapuskan semua dosa, dan amal ini akan menjadikan Anda dapat pahala yang banyak dan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Nabi SAW katakan, aku melihat seorang laki-laki di surga bersenang-senang karena satu duri yang ia singkirkan dari jalan orang yang beriman. Coba Anda bayangkan bagaimana ini orang mendapatkan rasa terima kasih dari Allah dengan terima kasih yang sempurna.
sehingga Nabi katakan, aku lihat dia bersenang-senang di surga. Maka dari itu ada dalam sebuah hadis, kata Nabi, aku melihat ada seorang laki-laki bolak-balik di surga karena ia menyingkirkan kayu dari jalan orang yang beriman. Ada dilihat Nabi seorang laki-laki bolak-balik di surga. Kenapa? Karena ketika di dunia ada sebuah pohon yang jatuh ke jalan orang yang beriman, lalu ia singkirkan. Ini adalah jalan bolak-balik orang beriman. Maka Nabi katakan, aku lihat dia bolak-balik jalan di surga. Kalau begitu besarnya pahala menyingkirkan jalan dari duri atau hal yang mengganggu orang dari jalan. Kira-kira menurut Anda, memberikan atau menaruh sesuatu hal yang berbahaya di jalan itu besar nggak dosanya? Ini kita kadang-kadang kalau keluar dari pura sampah di pinggir, gara-gara uang dikit nggak mau bayar sampah, mendingan buang sampah. Dia kira tidak dilihat orang pura, dia buang sampah di pinggir jalan itu. Setiap orang lewat terganggu. Anda siapapun yang melakukan itu, maka nanti di akhirat dia punya kisah dengan orang pura. Iya kan? Maka tidak boleh dalam agama kita kencing di pinggir jalan, kencing di tempat orang berteduh, tidak boleh itu. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang sangat luar biasa nilainya di sisi Allah, walaupun itu kecil. Seorang ibu pergi ke rumah Aisyah, dia meminta sedekah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak punya sesuatu kecuali 1 biji korma. Lalu Aisyah mengatakan, apakah engkau mau aku berikan sebiji korma? Ibu itu mengatakan, iya. Terima kasih wahai ummul mukminin. Aisyah pun memberikan 1 biji korma, dia belah 2, dia kasih buat 2 putrinya. Lalu Rasul datang. Aisyah bercerita kepada Rasul tentang cerita ibu tadi. Kata Rasul, apa kata Rasul? Kalau engkau ingin melihat orang penduduk surga yang masih berjalan di atas bumi, maka lihatlah ibu itu. Bapak mau nggak dikasih 1 biji korma? Pak, saya jual korma nih, berapa 1 biji, mau nggak? Wah, nggak, dia bilang. 1 biji korma aja enggak mau, Pak, apalagi separoh. Ya enggak? Dia tampar mungkin tangan kita kalau kita kasih dia separoh korma. Allah begitu enggak? Allah begitu? Enggak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bersedekah walaupun itu adalah sedekah yang sangat sedikit, Allah akan terima dengan dengan tangan kanannya. Allah akan terima dengan tangan kanannya, lalu Allah mengembangkannya dengan berlipat-lipat ganda. Jadi jangan katakan ini adalah sedekah yang sangat sedikit, amal yang sangat sedikit. Jangan pandang enteng amal yang sangat sedikit. Maka jangan heran kalau Nabi katakan, fattaqun nara walau bisyikki tamratin. Pelihara dirimu dari neraka itu walaupun hanya bersedekah separuh kurma. Kenapa begitu? Karena besarnya pahala bersedekah. Nabi katakan sedekah menghapuskan dosa sebagaimana api mematikan air. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, nanti di akhirat akan ada proses orang lewat di atas sirat. Ada enggak nanti? Orang lewat di atas sirat. Kata Nabi, sirat itu ada di permukaan neraka Jahannam. Di bawah neraka Jahannam sangat gelap, suaranya minta ampun, ngeri sekali. Lalu di atas, kata Nabi, ada penggait-penggait yang terbuat dari besi. Penggait-penggait yang terbuat dari besi, dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau ada orang yang lewat, ini penggait datang mengejarnya dengan kecepatan yang sangat luar biasa untuk menggait orang ini supaya jatuh ke neraka. Tapi kalau yang datang itu, kata Nabi, adalah penggait sebelah kanan,
maka datanglah silaturahimnya menghalangi penggait ini sehingga ini orang yang lewat selamat. Lalu apabila yang datang itu adalah penggait sebelah kiri, apabila yang datang itu adalah penggait sebelah kiri, maka datanglah sedekahnya menghalangi penggait itu sehingga ini orang adalah selamat. Maka Nabi katakan fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Pelihara dirimu dari neraka itu walaupun hanya menyedekahkan separuh kurma. Kita lanjutkan. Asy-syakur di dalam Al-Quran itu tersebut atau terulang sebanyak 4 kali. Asy-syakur dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 4 kali. 1 kali itu diulang dibarengkan dengan nama Allah Al-Halim. Dibarengkan dengan apa? Al-Halim. Yang kedua dan ketiga dan keempat, 2, 3, 4 itu dibarengkan dengan Al-Ghafur. Dibarengkan dengan Al-Ghafur. Jadi Asy-syakur berapa kali disebut dalam Al-Quran? Maksudnya Asy-syakur makna Allah ya. Asy-syakur yang tujuannya adalah nama Allah, itu terulang dalam Al-Quran itu 4 kali. 1 kali dibarengkan Asy-syakur dengan Halim. 3 kali Asy-syakur dibarengkan dengan Al-Ghafur. Apa yang dibarengkan dengan Al-Halim ada dalam surah At-Taghabun ayat 17. Apa kata Allah? In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Allah gandengkan syakur dengan Halim. Allah katakan in tuqridullaha qardan hasana, jika kamu beri Allah pinjaman yang baik. Itu apa maksudnya Pak? Hah? Jika kalian berzakat, jika kalian bersedekah, jika kalian memberikan infak kepada keluarga dan lain-lain, itu semua artinya adalah kamu memberi pinjaman sama Allah. Paham gak? Kalau kalian berzakat itu hilang gak? Hilang gak? Ya enggak hilang. Kenapa? Karena hakikatnya kalian memberikan pinjaman pada Allah. Yakin gak ini? Hah? Kalau soal uang susah yakinnya, maka nggak mampu berzakat sama bersedekah. Maka Nabi katakan yang mampu berzakat, bersedekah, berinfak hanya orang beriman. In tuqridullaha, jika kamu berikan Allah pinjaman yang baik, berarti setiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu tidak cuma-cuma. Itu adalah hakikatnya memberikan pinjaman pada Allah. Maka kalau anda sudah keluarkan itu infak, itu sedekah, tidak perlu anda tanya-tanya. Ini kemarin gua berkorban nih, ini panitia jujur nggak nih? Daging dikemanain ya? Sisa uang masih ada nggak? Nggak perlu, nggak akan hilang itu, nggak akan hilang. Anda amanahkan, udah selesai, nggak usah cari-cari. Dia amanah, dia dapat pahala, dia nggak amanah, dia dapat dosa. Ya, aneh bisa nggak nitip sama ente nih? Apaan? Berikan ini sedekah aneh sama orang lain. Boleh, ayo. Begitu dia titipkan, dia bilang, tapi tolong satu-satu dipoto loh. Ya nggak? Dipoto benar gak lokasi sama orang? Perlu nggak begitu? Itu artinya kurang ikhlas. Kalau ente sudah berniat karena Allah, maka tidak ada urusan lagi. Allah anda telah pinjamkan sama orang lain, selesai. Sekarang banyak orang berantem. Kenapa?
itu masjid direnovasi, iya nggak? Itu kan ada impak saya di situ. Kalau udah dibongkar kan saya nggak dapat sedekah jariah lagi. Anda sewaktu memberikan infak, memberikan sedekah itu karena Allah nggak? Ya udah selesai, karena Allah itu tetap sedekahun jariah walaupun itu sudah dibongkar. Walaupun itu sudah dibongkar, bukan berarti Anda tidak memiliki amal jariah di situ lagi. Enggak. Nah, maka dari itu Allah katakan, apapun yang kalian pinjamkan di sisi Allah pinjaman yang baik. Ingat, berarti apapun harta yang Anda keluarkan di jalan Allah itu adalah pinjaman yang baik. Terhadap siapa? Terhadap Allah. Maka kalau Anda sudah memberi sama orang lain, jangan anggap remeh atas terhadap orang itu. Lo kalau enggak gue kasih sedekah kemarin, lo enggak makan lo. Jangan lihat orang itu. Anda memberi bukan untuk dia. Anda memberi adalah untuk diri Anda sendiri. Cuman sementara Anda pinjamkan pada Allah. Artinya kenapa Allah katakan dengan kalimat pinjamkan? Kalau minjam gimana? Allah kira-kira pasti ngulangin nggak? Terus kalau minjam, saya minjam nih sama si A, minjam uang dong berapa, 100.000. Waduh, saya juga butuh nih. Tapi kalau saya bilang saya kembalikan 150.000, dikasih nggak? Dikasih nggak? Dikasih. Nah, kira-kira kalau Allah yang minjam itu dikembalikan berapa? Dikembalikan berapa? Ini perempuan pelacur memberikan sedekah sedikit air, itu Allah kembalikan berapa? Maka Allah katakan tidak ada orang yang rugi melakukan jual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perempuan, kira-kira Allah kembalikan pinjamannya perempuan ini yang memberikan sedekah kepada seekor anjing, itu Allah kembalikan berapa? Enggak terkira, Pak. Enggak terkira. Maka yakini ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, in tuqridullaha qardan hasana, jika kamu berikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, artinya sesuatu yang kalian infakkan di jalan Allah, apapun itu adalah pinjaman bagi Allah. Allah akan pasti kembalikan, dan Allah akan kembalikan dengan berlipat-lipat ganda. Lalu apa kata Allah? Wa yaghfir yudha'ifhu lakum, Allah akan lipat gandakan. Setiap pinjaman yang diberikan pada Allah, Allah akan berikan lipat ganda. Berapa lipat ganda? Tergantung keikhlasannya. Minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih dari 700 kali lipat. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini 1 ekor onta aku wakafkan di jalan Allah, aku infakkan di jalan Allah, silakan untuk dipakai untuk apa? Yang penting untuk jalan Allah. Ini 1 onta yang sudah ditindik ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Saya terima ini infakmu, nanti di surga Allah akan ganti ontamu ini dengan 700 onta yang sudah ditindik. Maka dari itu Allah katakan, kalau kamu berikan Allah pinjaman yang baik, Allah akan berikan kepada kalian nanti di akhirat kembali. Dan Allah akan berikan kepada kalian dengan berlipat-lipat ganda. Berapa kali lipat ganda? Minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak bisa dihitung pelipat gandaannya, seperti perempuan pelacur tadi. Lalu kata Allah, wa yaghfir. Nah, ini tadi yang saya katakan, kalau Allah sudah bersyukur, yang kita dapat adalah pertama ampunan dari dosa, yang kedua amal itu akan dilipat gandakan, yang ketiga adalah surga. Wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan ingat, Allah adalah maha bersyukur dan maha lemah lembut. Kira-kira kalau Anda lihat Allah balas begitu, mau nggak berinfak? Mau nggak?
Ya mau, cuman nggak kelihatan, maka sulit. Ya. Nah, itulah antara lain ayat yang mana asy-syakur digandengkan dengan apa? Dengan Al-Halim. Ada dalam surah At-Taghabun ayat 17. At-Taghabun ayat 17. 3 ayat lagi digandengkan dengan Ghafur. Ada yang pertama dalam surah Fatir ayat 32 sampai 34. Surah Fatir. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahi alladzi adhhaba 'anna al-hazna inna rabbana laghafurun syakur." Ini ayat sangat penting. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina. Kemudian kami wariskanlah kitab itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Apa maksudnya itu? Al-Quran. Aku wariskan Al-Quran itu kepada hamba pilihan kami. Siapa itu? Umat Muhammad. Umat Muhammad adalah hamba pilihan. Umat Muhammad adalah hamba pilihan. Generasi yang paling Allah cintai yang pernah lahir ke dunia adalah umat Muhammad. Kenapa umat Muhammad ini adalah umat yang paling dimuliakan Allah, yang paling dicintai Allah? Adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian adalah umat yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka lakukan amar ma'ruf nahi munkar, apapun yang bisa Anda lakukan. Lalu apa kata Allah? Wa minhum zalimun li nafsi. Terhadap Al-Quran yang aku berikan kepada mereka umat Muhammad itu terdiri dari 3 golongan. Jadi umat Muhammad menyikapi Al-Quran itu 3 golongan. Pertama, zalimul li nafsih, ada yang menzalimi dirinya. Yang kedua, muqtasid, ada yang sedang-sedang saja, pertengahan. Yang ketiga, sabiqum bil khairat. Yang ketiga adalah selalu bersegera dan semangat melakukan kebaikan. Inilah 3 kelompok umat Muhammad. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, zalimul li nafsi. Ingat, ini sangat penting. Baca diri Anda ada di kelompok mana? Kata Allah, wa minhum zalimul li nafsi. Di antara umat Muhammad itu ada yang menzalimi dirinya. Apa yang dimaksud menzalimi diri? Di antara umat Muhammad itu, kata Allah, ada nanti di akhirat kalau ditimbang amal kebajikan dan keburukannya, amal keburukannya lebih banyak dari amal kebajikan. Nah, ini kemana ini? Ini zalimul li nafsi. Kalau nanti di akhirat ditimbang, amal keburukan mereka lebih banyak dari amal kebajikan. Ciri-cirinya kayak apa? Terkadang ketika di dunia dia melakukan apa yang wajib bagi dia, terkadang dia tinggalkan. Ingat apa tadi? Terkadang kewajibannya dia lakukan, terkadang dia tinggalkan. Dosa-dosa besar sering dia lakukan. Ibadah-ibadah sunnah malas. Dosa-dosa kecil lancar. Ada di mana? Ada di sini enggak? Gimana tadi ciri-cirinya? Ibadah-ibadah yang wajib bagi dia terkadang dia lakukan, terkadang ia tinggalkan, kadang sholat, kadang kagak, kadang puasa, kadang kagak. Ibadah sunnah malas. Dosa besar sering dia lakukan, apalagi dosa kecil.
Ini nanti di akhirat kalau ditimbang kayak apa nih orang? Zalimun li nafsih. Dosanya lebih berat daripada amal kebajikan. Ini kemana ini? Ke neraka. Udah masuk waktu belum? Ini ke neraka nih. Yang kedua muqtasid. Apa yang maksud tadi muqtasid? Pertengahan. Apa sifat mereka muqtasid itu? Ibadah yang wajib bagi dia lakukan dengan baik. Ibadah yang wajib bagi dia lakukan dengan baik. Adapun ibadah-ibadah yang sunnah terkadang ia lakukan tapi sering lewat. Sesekali dia jatuh pada dosa besar, tapi sering jatuh pada dosa kecil. Ada di mana? Di sini ada nggak? Nah ini siapa ini? Mereka adalah muqtasid. Muqtasid. Kalau nanti di akhirat dia ditimbang akan seimbang beratnya pahala dengan akan seimbang beratnya pahala dengan dosa. Lalu mereka di mana nanti? Mereka lah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, sayuhasabu hisaban yasira. Mereka ikut dihisab nggak ikut, tapi semua formalitas. Semua formalitas, semua proses-proses akhirat berakhir dengan indah. Dia akan dihisab, di interview, ia akan berakhir dengan indah. Siapa tadi? Muqtasid. Yang mana amal mereka, amal keburukan dengan kebajikan seimbang. Lalu mereka kemana nih? Yang seimbang ini kemana nih? Masuk surga. Ada di mana? Anda ada di mana? Ini udah dua nih, tinggal satu lagi. Mudah-mudahan di sini. Wa minhum sabiqum bil khairat. Mereka sebahagian adalah orang yang segera melakukan kebaikan, semangat melakukan kebaikan, kewajibannya dia lakukan dengan baik, sekuat tenaganya dia lakukan ibadah-ibadah yang sunnah, sekuat tenaganya. Dia tidak melakukan dosa besar, dia berupaya keras untuk tidak melakukan dosa besar, tapi sesekali jatuh juga. Tapi begitu ia jatuh pada dosa besar, dia segera bertaubat. Pelajari itu dosa besar. Imam Madhabi menulis dosa-dosa besar di dalam kitabnya. Itu dosa besar itu hanya 70. Mereka meninggalkan dosa besar, tapi terkadang jatuh pada dosa besar itu. Kalau mereka jatuh pada dosa besar itu, mereka segera bertaubat dan mengimbanginya dengan kebaikan. Dosa-dosa kecil, mereka berjuang sekuat tenaga untuk tidak jatuh kepadanya, walaupun sesekali jatuh pada dosa kecil. Nah ini mereka di mana nih? Mereka tidak ikut proses akhirat. Mereka tidak ikut proses akhirat. Begitu hari kiamat terjadi, bangkit dari kubur, datang dua orang, malaikat mengatakan, ayo ikut saya, kalian tidak ikut kesulitan akhirat. Ada di mana? Maka ada di situ apa namanya? Minhum sabiq wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Ini ada tiga kelompok. Yang pertama sekali Allah katakan zalimun li nafsi, yang kedua adalah muqtasid, yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Menunjukkan bahwa umat Muhammad paling banyak ada pada kelompok yang pertama. Jadi masuk neraka dulu baru masuk surga. Ya, baru setelah itu adalah muqtasid, dan setelah itu adalah zalimun li nafsi. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan dikit lagi. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad ini ada 3 kelompok kelak di akhirat. Ada yang zalimun li nafsih, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. Zalimun li nafsi itu masuk neraka dulu baru masuk surga. Muqtasid itu masuk surga, tidak masuk neraka. Mereka diproses tapi formalitas. Sabiqun bil khairat adalah mereka akan masuk surga bighairi hisab. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah karunia yang sangat luar biasa. Karunia yang sangat luar biasa. Bisa diartikan itu karunia yang sangat luar biasa adalah sabiqum bil khairat. Dan bisa juga diartikan bahwa karunia yang sangat luar biasa adalah 3 kelompok itu. Karena bagaimanapun orang yang beriman pasti masuk surga. Nah, maka dari itu iman itu adalah fadlun kabir, adalah karunia yang sangat besar. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Mereka di surga kelak kata Allah akan diberikan perhiasan gelang yang terbuat dari emas dan perak. Wa libasuhum fiha harir. Pakaian mereka di surga adalah sutra, bukan kayak sutra dunia. Ya, itu nama saja. Maka Nabi katakan, apapun nama yang engkau dengar atau bahasa yang kau dengar tentang surga itu adalah hanya sebuah ungkapan kata saja agar supaya Anda mengerti bagaimana nikmatnya surga. Adapun hakikatnya tidak pernah terlintas di dalam tidak pernah terlimpas dalam hati. Nah, maka dari itu Allah katakan walibasuhum fiha harir. Pakaian mereka di dalam surga itu adalah sutra. Wa qalul hamdulillah. Mereka penduduk surga itu begitu masuk surga mereka mengucapkan alhamdulillah. Antara lain dalil bahwa yang dimaksud syukur setiap dapat nikmat dia mengucapkan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh sehingga Allah katakan innahu kana 'abdan syakura. Nabi Nuh itu adalah hambaku yang selalu bersyukur. Kenapa Allah puji Nabi Nuh selalu bersyukur? Karena setiap kali Nabi Nuh sadar bahwa dia telah dapat nikmat, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi syukur itu antara lain adalah supaya Anda dinamakan seorang yang bersyukur. Setiap kali Anda menyadari bahwa Anda telah mendapatkan nikmat, maka Anda bergembiralah dengan nikmat itu dan ucapkan alhamdulillah. Nah, maka dari itu kenapa Allah katakan Nabi Nuh itu seorang hamba yang bersyukur? Kalau dia habis makan dia katakan alhamdulillah.
Kalau dia habis minum dia katakan alhamdulillah. Habis pakaian dia alhamdulillah. Setiap kali dia dapat nikmat dia mengucapkan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memuji doa daripada Nabi Sulaiman. Nanti akan kita pelajari pada pelajaran berikutnya. Karena ia selalu meminta supaya ia diberikan anugerah bersyukur. Kenapa? Karena ketika Sulaiman melewati sebuah lembah di mana di situ banyak semut. Tahu ceritanya kan? Maka raja semut itu bilang, kata semut yang rajanya, wahai semut-semut yang ada di lembah ini semua, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimana wa junuduh. Masuk semua ke sarangnya masing-masing. Jangan sampai ada di antara kita yang keinjak Sulaiman dan tentaranya. Wahum la yash'urun. Mereka tidak tahu nanti dia injak-injak kita. Masuk semua. Nabi Sulaiman mendengarkan kata-kata raja semut itu. Karena antara lain rizki atau nikmat yang Allah berikan pada Sulaiman adalah kemampuan untuk memahami bahasa binatang. Ketika raja semut itu mengatakan, ya ayya Tuhan namlah, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke lubang kalian. Fatabassama dhahika. Mendengarkan itu Sulaiman senyum, dia gembira. Lalu dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadi kalau begitu antara lain yang dimaksud dengan bentuk syukur, yang pertama ketika Anda mendapatkan nikmat bergembiralah, tersenyumlah, tertawalah. Dapat nikmat, ada tambahan gaji di rumah, di kantor, ada tambahan nikmat dari biasanya. Nyampe ke rumah ya senyumlah, ketawalah sama anak sama bini. Jangan cemberut mulu. Ini kadang-kadang ada orang begitu ya. Biar bini nggak tahu ada tambahan gaji, sampai rumah pura-pura cemberut. Ada begitu nggak? Iya Pak, ada orang begitu. Untuk menyembunyikan nikmat yang Allah berikan pada dia, sehingga supaya orang tidak tahu, dia pura-pura cemberut. Apakah itu dinamakan orang bersyukur? Tidak. Supaya Anda dinamakan orang yang bersyukur, ketika Anda mendapatkan nikmat dari Allah, maka tersenyumlah, tertawalah. Allah berikan aku nikmat. Maka Sulaiman ketika ia mendengarkan nikmat, mendengarkan kata-kata itu semut, fatabassama dhahika. Fatabassama dhahika, dia tersenyum dan dia tertawa. Lalu dia mengangkat tangannya, dia katakan, ya Allah, beri aku kemampuan untuk mensyukur-syukuri nikmat-Mu. Nah, jadi mereka mengucapkan alhamdulillah setiap kali mendapatkan nikmat, antara lain supaya Anda dinamakan orang yang bersyukur atau rukun syukur. Supaya dinamakan orang yang bersyukur, setiap kali mendapatkan nikmat adalah bergembira. Yang kedua, syukur itu yang kedua apa? Ucapkan alhamdulillah. Jadi dapat nikmat tambahan, ya bergembira, senyum, ajak anak bini makan yang enak. Ini tambah banyak uang makanan, tambah mengkerucut ya enggak? Ini pokoknya enggak boleh ada yang keluar ini katanya. Enggak boleh. Itu adalah bentuk syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, lihat, penduduk surga pun begitu mereka masuk ke dalam surga itu, apa kata mereka? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalil bahwa doa dimulai dengan alhamdulillah. Apa kata mereka? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazna. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan ketakutan dan kesedihan dari kami. Apa maksudnya itu? Bisakah Anda bayangkan bagaimana orang yang ruhnya ada di kerongkongannya ketika hendak mati? Bisa Anda bayangkan bagaimana ia sangat takut dan ia sangat sedih? Bisa Anda bayangkan itu? Rasa takut yang paling berat yang pernah dialami manusia di atas dunia ini, itu nggak ada apa-apanya dengan rasa takut ketika kematian ada di kerongkongan. Hati-hati.
Inilah fase yang paling ngeri dalam kehidupan manusia. Ketika ruh ada di kerongkongan, matanya berubah, pandangannya, dia lihat sorga, dia lihat neraka dengan mata kepalanya langsung, dia lihat malaikat, dia lihat syaitan, dia lihat anak dan istrinya yang ia hendak tinggalkan, dia lihat semua hartanya. Muncul rasa takut yang sesungguhnya dan rasa sedih yang sesungguhnya. Gimana tuh? Itu kira-kira Jenderal Sambo itu takutnya atau khawatirnya gimana? Ya itu nggak ada apa-apanya itu. Nggak ada apa-apanya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Sungguh kami akan pasti uji kalian dengan sedikit rasa takut. Kalau tidak ada bisyai' di sini, maka tidak ada manusia yang bisa hidup di dunia ini kalau ada rasa takut. Maka dari itu, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, rasa takut yang sesungguhnya itu ketika ruh ada di kerongkongan. Tapi kalau Anda adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan berterima kasih kepada Anda atas keimanan dan ketaatan itu. Allah akan hilangkan ketakutan itu, sehingga ketika ruh ada di kerongkongan, Allah katakan absyiru bil jannah. Coba perlihatkan pada dia surga yang akan menjadi tempat tinggalnya setelah dia mati. Dia lihat surga yang akan menjadi tempat tinggalnya. Begitu dia lihat surga yang menjadi tempat tinggalnya, malaikat itu mengatakan, apa kata malaikat itu? Apa kata malaikat itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah tammardiyah. Jiwa yang baik, keluarlah engkau dari fisikmu yang baik. Allah telah ridho kepadamu, karena ketika di dunia engkau ridho atas setiap perintahnya, ketika di dunia engkau ridho setiap larangannya sehingga engkau tidak lakukan, ketika di dunia engkau ridho setiap ujian yang Allah berikan, maka hari ini Allah ridho kepadamu dan engkau benar-benar akan puas dengan apa yang hendak Allah berikan kepadamu. Engkau akan puas. Maka dari itu, saat itu ketika ia lihat dengan mata kepalanya langsung, ia dengar dengan telinganya langsung, malaikat itu mengatakan bahwa Allah telah ridho kepadanya. Tidak ada yang paling ia inginkan lagi kecuali mati itu sendiri. Hilanglah rasa takutnya akan hal yang akan datang. Lalu bagaimana keluarga dan harta yang hendak ia tinggalkan? Malaikat itu katakan, apa kata malaikat itu? Enggak usah engkau bersedih, adapun yang menjaga harta dan anakmu adalah Allah. Hilanglah rasa takut dan hilang rasa sedih. Lalu kapan lagi hal ini akan diambil Allah? Ketika masuk ke dalam kubur. Kapan lagi hal ini diambil Allah? Ketika bangkit dari kubur. Lalu terjadi proses orang dihisap, orang dimizan, orang semua proses itu dia lewati dengan indah. Ustadz, tadi kalau orang pahalanya seimbang dengan dosanya, sebenarnya kan masuk surga, tapi kok dia ikut lagi dihisap, dia ikut lagi ditimbang. Apa fadilahnya? Antara lain fadilahnya adalah agar supaya ia merasa puas dengan kebaikan yang pernah ia lakukan, bahwa kebaikan yang pernah ia lakukan itu benar-benar disyukuri Allah. Kebaikan yang ia lakukan itu benar-benar Allah balas dengan balasan yang sangat luar biasa. Allah katakan, ini kebaikanmu, sehingga dia benar-benar paham kalau bukan karena kebaikan itu dia tidak selamat. Maka Allah katakan, wujuhu yauma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Engkau akan lihat kelak di akhirat bahwa engkau akan lihat banyak wajah yang memancarkan cahaya, li sa'yiha radiyah, karena ia sangat puas dengan amal kebajikan yang pernah ia lakukan. Amal kebajikan yang sangat kecil,
Allah balas dengan balasan yang tidak terhingga sehingga ia puas. Bisakah Anda bayangkan perempuan pelacur itu nanti bagaimana ia bahagianya? Nggak bisa kita bayangkan. Nah, maka dari itu kenapa sebagian orang yang beriman yang mereka muqtasid tadi adalah ikut di dalam mengikuti proses-proses akhirat. Antara lain adalah agar supaya mereka merasa bahwa amal yang mereka lakukan sungguh sangat dihargai Allah Subhanahu wa taala. Maka mau mati tidak ada takut, tidak ada sedih, masuk kubur juga begitu, bangkit dari kubur juga begitu. Coba bayangkan, luar biasa, manusia bangkit dari kubur langsung datang malaikat mengatakan, ayo aman, ikut aku, aman. Orang dijemur, akhirnya dia enggak ikut dijemur. Orang ditimbang, akhirnya dia begitu ditimbang, pahalanya lebih besar, lebih berat daripada dosanya. Ketika diinterview, Allah menginterview hanya formalitas saja. Ketika melewati sirat dia lewat. Ini semua dia dapatkan karena apa? Kenapa, Pak? Kenapa dia mati seperti itu? Dia menginginkan kematian, gembira ketika mati. Kenapa dia masuk kubur dengan gembira, bangkit dari kubur dengan gembira? Dia tidak ikut dijemur. Ketika ia dihisab, walaupun ikut dihisab hanya formalitas. Ketika melewati sirat dia lewat dengan baik. Ketika dia ditimbang, amal kebajikannya lebih banyak. Itu kenapa? Karena amal kebajikan yang ia lakukan. Kalau dia tidak beramal, dia tidak akan seperti itu. Maka dari itu Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian mereka istiqamah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan mengalami rasa takut dan tidak akan mengalami rasa sedih, mulai sejak kematian sampai masuk surga. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka itulah penduduk surga, mereka abadi di surga itu selama-lamanya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas kebaikan yang pernah mereka lakukan. Jadi kenapa mereka bahagia, hilang rasa takut, hilang rasa sedih dalam hati mereka mulai sejak mati sampai masuk surga, adalah karena amal kebajikan yang mereka lakukan ketika di dunia. Maka jangan meremehkan sekecil apapun amal kebajikan. Maka dari itu mereka mengatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba anna. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami al-hazna, rasa sedih. Inna rabbana, lihat ayat ini ditutup Allah, apa kata mereka penduduk surga? Inna rabbana laghafurun syakurun. Benar-benar Tuhan kita itu ghafur. Tadi apa yang dimaksud syukur? Allah Maha bersyukur, mengampuni dosa yang banyak. Inna rabbana laghafurun. Benar-benar Tuhan kita itu Maha mengampuni. Orang dia ingat kok dosanya. Dari awal sampai akhir dia ingat semua dosa yang ia lakukan. Seandainya Allah tidak maafkan dia, dia tidak mungkin ada di surga itu. Kita ini kurang ajar banget, lihatin. Tidak pernah berhenti melakukan dosa, tapi Allah pun tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Di saat yang sama kita terus melakukan dosa, tapi Allah juga nggak pernah berhenti memberikan nikmat. Lihat, setiap orang melakukan dosa pasti pakai nikmat Allah, begitu nggak? Ada orang dia menonton film porno, pakai nikmat Allah nggak? Pakai nikmat Allah nggak? Pakai mata, tapi Allah nggak langsung bikin dia sakit mata kan? Atau Allah copot tuh mata? Enggak. Lihat orang kalau minum khamar pakai nikmat Allah nggak? Pakai. Duitnya dari Allah tuh. Duit yang diberikan Allah dia berikan kepada khamar. Coba bayangin tuh. Maka tidak ada orang yang maksiat kepada Allah kecuali dia memakai nikmat Allah. Maka kalau Anda ingin dinamakan bersyukur, jangan pakai nikmat Allah dalam maksiat pada Allah. Tapi kebanyakan manusia seperti itu, terus menerus melakukan dosa, tapi Allah juga terus menerus memberikan nikmat. Di saat yang sama manusia tidak berhenti melakukan dosa, Allah pun tidak berhenti memberikan nikmat. Begitu kan? Ngaku nggak? Iya, begitu kita. Nah, jadi nanti di akhirat penduduk surga itu mengingat dosa yang ia lakukan.
Apakah ada orang yang masuk surga kalau dia bukan orang yang diampuni? Ya. Tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Masuknya manusia ke surga karena telah mendapatkan ampunan. Maka hal yang paling penting bagi manusia di akhirat adalah ampunan dari Allah. Hal yang paling penting bagi manusia di akhirat adalah maaf dari Allah. Tidak ada orang yang masuk surga kecuali orang yang mendapatkan maaf dari Allah. Maka ketika penduduk surga itu masuk ke dalam surga, mereka sadar, ingat semua dosa yang mereka lakukan, sehingga mereka mengatakan inna rabbana laghafur. Sungguh benar-benar Rabb kita itu adalah benar-benar maha mengampuni. Bentuk terima kasihnya Allah pada kita adalah Dia ampuni semua dosa kita. Kalau Dia tidak ampuni satu dosa kecil saja, maka masuk neraka. Inna rabbana laghafurun syakurun. Syakur. Allah maha mengampunilah, Allah maha berterima kasih. Bagaimana mungkin saya ada di surga sementara saya sholat hanya 50 tahun? Seharusnya kan gak begitu ya. Anda melakukan kebaikan 50 tahun, maka di surga juga 50 tahun. Kan begitu? Ini ibadahnya juga gak ada yang murni bagus semua. Dan kita juga beribadah di atas dunia ini hanya puluhan tahun. Tapi lihat terima kasih Allah Subhanahu wa taala pada Anda. Allah akan masukkan Anda ke dalam surga. Dan Anda di surga bukan puluhan tahun, bukan ribuan, bukan jutaan, bukan miliaran, bukan triliunan tahun, tapi selama-lamanya. Bisakah Anda bayangkan bagaimana sempurnanya syukur Allah? Ya ibadi, lau ataitani bi qurbil ardi khataya. Wahai hambaku, kalau engkau datang kepadaku, engkau mati, engkau temui aku membawa dosa sepenuh bumi. Wala tusyrik bi syai'a, tapi engkau tidak menyekutukan aku dengan apapun. Laqaituka bi maghfiratin bimithliha. Aku akan terima kedatanganmu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Wala ubali, aku tidak peduli berapapun itu amalmu. Wala ubali, aku tidak peduli bagaimanapun itu amalmu ada atau tidak. Yang penting kau mati dalam keadaan beriman. Engkau temuin aku dengan tidak menyekutukan Allah. Nah, maka dari itu orang-orang yang ada di surga itu mengatakan inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kita benar-benar maha mengampuni dan maha sangat berterima kasih atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi jemaah sekalian, sekecil apapun kebaikan yang Anda lihat dan bisa Anda lakukan, jangan abaikan, karena tidak ada amal yang kecil di hadapan Allah yang maha besar ketika itu amal telah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah terima, maka Allah pasti berterima kasih kepada Anda, dan bentuk terima kasih Allah adalah ampunan terhadap dosa-dosa. Yang kedua, Allah akan lipat gandakan pahalanya untuk Anda, dan Anda akan dimasukkan Allah ke dalam surga selama-lamanya. Maka tabi'in mengatakan, seandainya kami tahu ada 2 rakaat salat kami yang sudah diterima Allah, maka kami siap mati saat ini juga. Ya, jadi ini rumus ya. Mulai sekarang jangan lagi pernah meremehkan ibadah yang kecil ya, karena Allah adalah maha bersyukur. Allah alam. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Kisas. Ya, ketika tidak ada yang menanggung jawabi, dan ketika tidak ada taruhan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, masih meninggalkan utang, tapi dia punya utang kepada orang Yahudi. Rasul punya utang kepada Yahudi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki jaminan baju besi. Maka dari itu, kalau ada orang yang meninggal dia masih punya utang, maka harus ditanggung jawabi ahli warisnya.
warisnya. Lalu harta waris sebelum dibagi harus dikeluarkan untuk membayar utangnya, ya, agar supaya dia tidak terhalang, nanti di akhirat. Ya Allah, ada lagi? Ya. Kalau perempuan pelacur itu tadi ngasih minum kepada anjing, masuk surga gak dia? Masuk surga? Masuk surga. Itu anjing. Bagaimana kalau kita punya anak yang kalau kita tidak kasih makan dia mati nggak? Dia mati nggak? Anda punya anak lalu lahir nggak dikasih sama ibunya, nggak dikasih sama ayahnya makan, itu anak mati atau tidak? Hah? Mati. Itulah yang menjadi sebab wajib berbakti pada kedua orang tua. Itu sebab wajib berbakti kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini. Kami wasiatkan kepada manusia agar supaya berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah wasiatkan supaya berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah jalan hidup kita, jalan kita untuk keluar ke dunia ini. Lalu Allah perkerucut ini ayat khusus kepada ibu. Kata Allah, wa fisaluhu hamalathum wahnan ala wahn wa fisaluhu. Ibunya mengandung dia di atas penderitaan, ibunya melahirkan dia di atas penderitaan, menyusui dia di atas penderitaan, semua itu hampir 30 bulan kata Allah. Dalam ayat ini Allah katakan kepada kita bahwa kita pernah bagian daripada penderitaan ibu. Kita pernah menjadi bagian penderitaan hidup ibu kita minimal 30 bulan. Maka ibu lebih tinggi daripada ayah posisinya. Bayangkan ketika kita di kandungan ibu kita, ketika kita dilahirkan, ketika kita disusui ibu kita, yang kata Allah itu semua jumlahnya hampir 30 bulan. Nah, coba Anda bayangkan kalau ada seorang bayi lahir lalu Allah ambil kasih sayang dari ayahnya, Allah ambil kasih sayang dari ibunya, itu anak kira-kira bagaimana tuh? Pernah dengar nggak di cerita di Jakarta kabar ada seorang perempuan melahirkan, lalu begitu ia melahirkan itu anaknya dia kasih sama anjing. Itu sering di Jakarta. Dia masukkan kardus, dia buang ke tong sampah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki orang tua yang memiliki kasih sayang. Nah, ini anak akan pasti mati kalau kita tidak kasih makan. Ya kira-kira bisa dibayangkan nggak bagaimana besarnya pahalanya itu? Hah? Capek ini saya lihat pada lemas, pada kerja tadi siang. Itu tujuannya apa? Ngasih makan bini sama anak. Capek nggak? Capek, tapi ingat pahalanya luar biasa. Kalau perempuan pelacur itu saja kasih anjing, begitu besar pahalanya. Tapi bagaimana kira-kira menurut Anda kalau Anda kasih istri Anda, kenal Anda nggak dulu? Kenal nggak? Ada kira-kira ini nggak? Ada kira-kira tali persaudaraan nggak? Enggak. Maka Nabi katakan fattaqu fin nisa, takwalah kepada masalah perempuan. Tuh perempuan tuh bini kita itu bukan siapa-siapa kita, ya nggak? Ya nggak? Dikasih sama kita sama ayahnya. Itulah antara lain rahmat Allah luar biasa, Pak. Ya nggak? Bini kita itu dulu nggak kita kenal, nggak kenal, ya nggak? Saya juga nggak kenal bini saya itu, saya di Medan, bini di Solo. Ya. Tapi lihat tuh, begitu ketemu, kayaknya dia lebih sayang sama saya daripada ibunya, ayahnya. Buktinya dia tinggalkan tuh ayahnya sama ibunya demi saya. Bapak juga begitu, bukan saya. Begitu nggak?
Ini ibunya, yang ayahnya yang melahirkan dia, yang merawat dia, memberikan makan, memberikan sekolah sampai tinggi sekolahnya. Begitu ketemu bapak, dia tinggalkan gak ayahnya? Dia tinggalkan gak ibunya? Dia tinggalkan gak kampung halamannya? Demi bapak. Lalu bapak sia-siakan dia. Luar biasa tanggung jawabnya di hadapan Allah. Anda sia-siakan dia. Kalau Anda nggak ngasih makan, dari mana dia makan? Padahal lewat dia Anda banyak mendapatkan nikmat, lewat dia punya anak, lewat dia punya cucu. Cuman kan syaitan tuh kalau ngomong sama kita, bini berantem dikit aja, lo mang goblok banget lu. Begitu nggak sih? Hah? Bini juga begitu. Emang bapak dari dulu sama saya itu udah pernah cinta, tapi anaknya udah 10. Benar nggak sih? Hah? Syaitan itu kalau kita itu berantem sama bini, berantem sama laki, itu syaitan itu menghilangkan semua kebaikan. Maka Nabi katakan, kalau binimu kentut, kenapa kau ketawa? Kau juga kentut. Lalu Nabi katakan, apa kata Nabi SAW? Jika engkau benci terhadap istrimu, maka ingatlah kebaikan yang pernah ia lakukan. Kenapa Nabi katakan begitu? Karena sebesar apapun kesalahan suami, kesalahan istri, itu kalau Anda ingat kebaikannya itu jauh lebih banyak. Ya cuman ini setan tuh, kalau kita berantem sama bini, setan tuh hilangkan semua kebaikannya. Maka Nabi katakan, kalau kau berantem sama pasangan hidupmu, ingat kebaikannya. Bagaimanapun kebaikannya jauh lebih banyak. Ya enggak, lihat tuh orang yang cerai, nggak bisa lagi dimaafkan, songong banget, dia punya salah orang banyak banget, nggak bisa dimaafkan, nggak bisa dia maafkan bininya, padahal bininya ngasih dia makan, bininya ngasih dia anak berapa? Anda punya anak udah, itu bini yang ngasih. Waduh, luar biasa deh kesalahannya. Dia nggak ingat lagi itu pakaiannya dicuci 20 tahun, disetrikain 20 tahun, dikasih dimasakin 20 tahun, ya enggak? Hah? Anda jimat dengan dia 20 tahun. Tapi emang kalau berantem begitu, Pak? Coba deh tanya yang udah menikah ini semua. Pasti ngomong begitu. Emang kamu tuh jahat mulu sama saya, jahat mulu. Berhasil dah itu setan, ya enggak? Maka kalau udah berantem, pelan-pelan ingat, keluar rumah dulu deh biar nggak perang gitu loh. Keluar rumah dulu. Nah, jadi begitu berantem keluar rumah, ingat kebaikannya. Bagaimanapun dia adalah sangat baik. Dan ingat, Anda tidak seperti sekarang kecuali karena mereka. Innama tunsaruna wa turzaquna biddu'afaikum. Kamu ditolong Allah karena ada orang yang lemah di belakangmu, yang butuh terhadapmu. Ada orang tuamu, ada istrimu, ada anakmu, ada cucumu, ada saudaramu yang miskin, ada tetanggamu yang miskin. Maka Allah berikan kepada Anda rizki. Dulu kalau Anda punya bini, Anda punya rumah Anda, ya kan? Nggak punya rumah. Kenapa terpikir beli rumah, bikin rumah? Karena udah ada bini, udah ada anak, ya nggak? Iya. Pasti nggak sih? Pasti. Innama turzaquna wa tunsaruna biddu'afaikum. Jadi kalau begitu, jangan pandang enteng sama istri, jangan pandang enteng sama anak. Coba bayangkan, istri kita itu bukan siapa-siapa kita. Dia adalah kiriman Allah untuk menyempurnakan kenikmatan kita, maka jangan abaikan nafkahnya. Dia akan habis kalau Anda tidak kasih makanan, tidak Anda kasih pakaian. Dia, anak Anda itu akan mati kalau Anda tidak kasih makanan, tidak kasih minuman. Kira-kira bagaimana pahalanya? Kalau Anda lakukan itu dengan ikhlas, luar biasa. Nabi katakan, kalau Anda memiliki binatang ternak, lalu
Anda kasih makan binatang ternak itu karena Allah hapuskan dosamu yang sudah lewat. Maka Nabi SAW katakan, kalau engkau menanam sesuatu lalu ini tumbuh-tumbuhan berbuah, kalau ia dimakan binatang, ia dimakan ular, ia dimakan burung dan lain-lain, jangan marah, ikhlaskan, mungkin inilah sedekah yang Allah terima. Ini padi udah habis dimakan tikus, ngedumel mulu, udah habis makan tikus, ya udah ikhlaskan, itu rizki dia. Segitunya Allah katakan, kalau engkau menanam tumbuh-tumbuhan lalu dia berbuah, lalu tumbuh-tumbuhan itu dimakan binatang, ikhlaskan. Itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Anda punya binatang ternak lalu Anda memberikan makanannya. Kalau udah binatang ternak, hukum kasih makannya apa? Hah? Punya burung, ngasih makan burung hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Kalau nggak mau udah lepas. Miara lele biarin aja, makannya itu lumut aja, ya udah gede dimakan. Setiap kali Anda telah memelihara binatang, maka hukum memberikan makanannya adalah wajib. Kalau Anda lakukan kewajiban itu, kata Nabi, Anda memberikan makanan binatang yang jadi piaraan Anda, maka Anda diampuni Allah dosanya yang sudah lewat. Lalu bagaimana kalau itu bini? Bagaimana kalau itu adalah anak? Hah? Maka kalau Anda mati, bini Anda ngomong, ini laki gua nih nggak bisa, ini laki gua nggak bisa nih diganti. Itu karena apa tuh? Tapi kalau bapak mati, masih di situ jenazahnya, bini udah lihat mana nih yang cocok gantinya nih. Itu pertanda tidak benar lagi hidup. Hah? Rasul begitu dia wafat, sahabat datang kepada Aisyah. Ya Ummul Mukminin, tolong sampaikan kepada kami apa momen yang paling indah bersama Rasul, wahai Ummul Mukminin. Apa kata Aisyah? Dia menatap ke langit. Nggak ada. Semua dari awal sampai akhir aku bersama Rasul penuh dengan keindahan. Tidak ada yang tercelah. Itu kalau bini ngomong gitu nggak ganti dia, Pak. Tapi kalau memang pelit sama bini, mati, syukurin loh, besok gua ganti. Iya kan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika salah ngomong, dia mengatakan Khadijah, Aisyah marah juga Aisyah, Pak. Ya, kalau bapak baca sejarah istri-istri Rasul itu luar biasa, ada juga marahnya, ada juga cemburunya. Apa kata Aisyah? Khadijah mulu. Orang apa sih lebihnya Khadijah itu? Kok nggak pernah hilang dari rekaman otak tuh? Sebentar Khadijah. Satu-satunya istrimu yang perawan itu aku ya Rasulullah. Hah? Rasul marah sampai rambutnya gemetar dari bagian depan. Apa kata Rasul? Aisyah, biar engkau tahu wahai Aisyah, sampai kapanpun tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Kira-kira kalau bini Anda mati lalu Anda berkomentar seperti itu, ini bini masuk surga enggak? Hah? Biarinlah lo mati, sama ini gua nggak tega aja, nalak. Mati gue ganti loh. Ini pertanda tidak baik. Tapi kalau kata-katanya seperti apa yang dikatakan Rasul itu, atau kita mati, bini kita ngomong ini suami saya, sampai kapanpun tidak bisa tergantikan kebaikannya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Manusia paling baik adalah manusia yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang terbaik untuk keluargaku. Kalau bapak mati, suami atau istri Anda mengatakan ini suamiku baik sekali, anak dan cucu Anda mengatakan semua ini adalah ayahku baik sekali, mereka memberikan pengakuan yang secara spontanitas karena memang baik. Tetangga Anda mengatakan ini memang orang baik. Semakin banyak orang yang mengakui Anda baik, semakin besar kemungkinan masuk surga.
Hati-hati itu. Jadi kalau begitu pahalanya tidak terkira. Maka setiap memberikan nafkah keluarga, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Semua kalau diikhlaskan karena Allah menjadi ibadah yang sangat luar biasa di sisi Allah. Coba bayangkan kalau pelacur tadi seperti itu. Tapi bagaimana kira-kira kalau istri yang kalau Anda nggak kasih makan dia nggak makan, anak yang kalau nggak dikasih makan dia nggak makan, orang tua nggak dikasih makan dia nggak makan, kira-kira pahalanya kayak apa tuh? Itu sangat luar biasa ya. Ingat itu supaya nggak capek kerja. Ada lagi? Udah ya. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.